Terus saya dipindah ke Polda Semarang, Polda Jateng ya. Lebih didolimi lagi. 12 hari saya diisolasi, 2 lapis pintu. Masuk tahanan, digembok, di luar gembok lagi. 12 hari, nggak boleh telepon anak, nggak boleh telepon istri. Dolim dah? Dolim, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan coba ungkap lagi beberapa fakta daripada kontroversial daripada Gus Nur ini yang kemudian dibongkar oleh Kabid Humas Polda Jateng. Bagaimana Gus Nur yang mencela merasa disalimi, diperlakukan tidak wajar selama di rumah tahanan. Itu yang terus kemudian digembar-gemborkan oleh Gus Nur ini. Dia merasa disalimi lah, ada pungli di rumah tahanan, minta untuk ada kamar khusus agar bisa leluasa melaksanakan sholat. Ya, ini yang selalu diungkapkan oleh Gus Nur ketika bertemu dengan awak media. Tapi ternyata tidak demikian adanya, dan itu dibantah habis oleh Kabid Humas Polda Jateng, bahkan menyebut bahwa ini adalah kontroversi hingga sebuah sikap tidak benar daripada Gus Nur ini. Untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu bagaimana ungkapan-ungkapan dari Gus Nur yang kemudian dibantah habis, dibongkar habis oleh Kabid Humas Polda Jateng ini. Mari kita simak. Terus saya dipindah ke Polda Semarang, Polda Jateng ya. Lebih didolimi lagi. 12 hari saya diisolasi, 2 lapis pintu. Masuk tahanan, digembok, di luar gembok lagi. 12 hari, nggak boleh telepon anak, nggak boleh telepon istri. Dolim dah? Dolim, Pak. Terus saya dijenguk sama salah satu kuasa hukum. Bawa handphone. Ini ada kaca ini. Kuasa hukum di luar, saya di dalam. Ini ada anaknya jenengan yang paling kecil titip suara. Tak puter, pakai mic itu. Abi, sehat Abi ya. Kan bapak nangis kok dengar suara anak. Di situ ada polisi namanya Pak Budi yang piket. Pak Budi, suara anak saya boleh nggak saya bales? Nggak boleh. Dolim dah? Boleh. Saya bukan mencela ini. Nah, saya ditahan di Polda Jateng Semarang 14 hari, nggak boleh ketemu anak istri. Dolim bagi saya. Baru setelah itu saya dipindah ke kamar yang lebih sempit lagi, Pak. Nyelonjor aja nggak bisa. Nggak bisa, Pak. 9 orang, ruangan sempit, 9 orang narkoba semua, nggak ngerti bab wudu, nggak ngerti bab toharo, kamar mandinya pesing. Dolim dah? Dolim, Pak. Di situ hampir 1 minggu saya. Laskar yang di penjara itu. Nah, setelah itu karena saya nggak kuat, baru saya ketemu petugas. Tolong panggil saya mau ketemu petugas. Namanya Pak Sri. Nonton ini orangnya, nggak mungkin saya bohong. Baru saya diajak ke ruangannya Pak Sri itu, Kabak Tahti atau siapa. Pak, tolong saya pindah ke kamar yang saya bisa sholat berjamaah. Saya nggak kuat di situ, pesing kamar mandinya. Baru saya dipindah ke kamar yang nggak pernah digembok, tapi bayar. Ya Allah. Udah, kurang bagaimana gini? Kurang belak-belakan gimana? Bayar, Pak. Sehari 100.000. Itulah ungkapan daripada Gus Nur yang ini membuat kita kadang geleng-geleng kepala ya, bagaimana Gus Nur ini selalu membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversi ya, alias membangun pencitraan bahwa dirinya ini dizolimi itu di rumah tahanan. Ya, dengan ungkapan-ungkapan itu tadi ya, betul kita ini terasa merasa mengiba terhadap dirinya ya, karena apa yang diungkapkan itu betul-betul cukup menyentuh hati kita. Tapi ternyata apa yang disampaikan Gus Nur itu kemudian dibantah habis oleh Kabid Humas Polda Jateng, dan bahkan mengungkapkan hal yang tidak benar dari Gus Nur. Ini kita coba baca beritanya. Ini dari inews .co.id. 5 bohong dan fakta Gus Nur dibongkar Kadip Humas Polda Jateng ya. Ini beritanya Jumat kemarin ya, 3 Februari 2023. Semarang ya. Inews Jongloh Semar ya, Sugit Nur Raharja 49 tahun atau dikenal dengan panggilan Gus Nur kembali mengutarakan pernyataan kontroversialnya. Dalam tayangan snap video yang diunggah akun Ad-Dahmat, klaim Gus Nur mengaku disalimi dalam sel sempit Badan 9 Tahanan Narkoba. Kadip Humas Polda Jateng Kombes Pol Iqbal Al-Kudusi memberikan jawaban tegas. Dia mengatakan pernyataan Sugit Nur jauh dari kenyataan dan menyudutkan pihak kepolisian. Ditegaskannya Sugit Nur selama di tahanan di Rutan Polda Jateng mendapat perlakuan dan hak sama dengan tahanan lainnya, termasuk dalam urusan ibadah.
Ya, berbeda dengan pengakuan Sulit Nur yang menyebut dirinya sempat ya di sel bersama 9 tahanan narkoba dan tidak bisa sholat. Kadif Humas menerangkan Gus Nur dan Bambang Teri memang sempat satu sel dengan tahanan narkoba namun tetap bisa sholat. Jumlah total di sel tahanan itu 5 orang bukan 9. Ruangannya cukup luas dan bisa untuk melakukan sholat teranyam. 2. Fakta bertengkar. Kadif Humas mengungkap Sulit Nur sempat berulah di sel tersebut dan meminta dipindah dengan alasan supaya bisa sholat dan leluasa. Petugas akhirnya memindah Sulit Nur dan Bambang Teri ke sel tanang yang lain kosong agar leluasa mengobrol melakukan sholat. Namun di sel tanang itu baru itu Sulit Nur kembali mengeluh kepada petugas untuk dicarikan tanah lain untuk mengobrol. Dia mengaku sudah 3 hari tidak bertegur sapa dengan Bambang Teri. Petugas mengaku menjadi permintaan tersebut mendatangkan 2 tahanan sel lainnya. Namun setelah beberapa hari setelah ada tahanan lain, saudara Sulit Nur malah bertengkar dengan Bambang Teri. Alasannya dia kesal gara-gara meliput Bambang Teri. Fakta ketiga, pindah lagi sel. Sulit Nur selanjutnya dipindahkan lagi ke sel baru. Sel tersebut ditempatinya bersama 5 tahanan lain. Hingga kemudian tanggal 11 Desember 2022 dia dan Bambang Teri kemudian dipindah ke Surakarta untuk menyelidiki persidangan kasusnya, tandas Kadif Humas. Bom keempat, jadi hatib. Selama menjalani penahanan, kata hadiah Sulit Nur diberikan hak untuk menjalani aktivitas normal bersama tahanan lainnya seperti olahraga, berjemur, membaca Al-Quran, dan sholat berjamaah di aula rutan, termasuk jadwal kunjungan keluarga dan pengacara. Terkait klaim Sulit Nur dan mengaku menjadi hatib saat sholat, Kadif Humas mengungkap bahwa dalam pelaksanaan sholat Jumat di Tahti Polda Jatim selaku pengelola rutan secara rutin mendatangkan hatib dari luar. Hatib Jumatan mendatangkan ustaz atau kiai dari luar. Hal ini dilakukan agar wawasan tahanan bertambah dan variasi pembicaraan, kata dia. 5. Pohong Bungli. Ya, Kadif Humas amat menyayangkan adanya pernyataan kontroversial Sulit Nur yang disinyalir diungkapkan di PN Surakarta itu. Diminta masyarakat untuk tidak mudah terhasut. Pada intinya, tidak ada diskriminasi termasuk pungli saat 5 waktu dan dapat secara rutin dilakukan, bahkan bisa berjamaah. Klaim yang disampaikan saudara Sulit Nur itu tidak benar dan tidak sesuai fakta. Ya, itulah sejumlah dari kontroversi ya yang diungkap oleh Kadif Humas Polda Jaten dari kebohongan Sulit Nur ini. Ya, jadi nampak ini menjadi terang dan jelaslah kepada kita semua bahwa sebenarnya siapa yang selalu bikin ulah. Ya, kita bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Kadif Humas Polda Jaten bahwa memang ya Sulit Nur ini banyak berulah selama di tahanan, berbeda dengan apa yang sering dia ungkapkan ketika berbicara langsung di depan awak media. Merasa dirinya disalimi lah, bahkan menurutnya sering diangkat jadi hatib, padahal apa yang disampaikan oleh Kadif Humas tidak demikian adanya. Demikian pungli. Inilah sederet dari sekian fakta-fakta bahwa Gus Nur ini memang ya tidak berdisiplin, tidak tertib, ya, mengikuti kegiatan ya selama di rumah tahanan. Dan ini yang tentu ya menjadi berbeda dengan pemberitaan yang selama ini ditampilkan oleh Gus Nur. Kita berharap ya bahwa kasus ini bisa cepatlah selesai ya, dan ada kepastian hukum terkait dengan mubahalah ijazah palsu Pak Jokowi. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.